datang Abdurrahman bin Auf yang tadinya dia tidak ada di lokasi dikarenakan beliau ini lagi ada keperluan, ada hajat tertentu beliau. Faqala inna indi fi hadza ilman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, saya dalam hal ini ada sesuatu yang saya ketahui. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaram minhu." Kalau kalian mendengarkannya terjadi di suatu daerah, maka janganlah kalian memasukinya. Dan apabila terjadi di suatu daerah sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dengan bermaksud untuk lari daripada wabah tersebut. Qala fahiminallah Umar thumma insarafa. Lalu kemudian Umar bin Khattab memuji Allah Subhanahu wa taala setelah mendengarkan riwayat ini, kemudian beliau insarafa, pergi kembali ke Madinah. Inilah salah satu riwayat yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab dan riwayat tersebut diambil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik jemaah sekalian, barangkali demikian saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum jama'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakumullah khairan Ustaz Ihsan atas penyampaian kitab Rijalul Wanisanya. Semoga bisa kita pahami dan juga kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Baiklah para jamaah hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita pemateri pada pagi hari ini, yakni Ustaduna Ustadz Dr. Aib Sepuluh Darusmanwiyati LCMA. Selamat datang Ustadz. Para jamaah yang dirahmati Allah, baiklah tiba saatnya kita pada acara inti pada pagi hari ini, yakni kajian duha dengan tema nuansa indah Ramadan bersama keluarga. Ya, yaitu nuansa indah bersama Ramadan bersama keluarga. Yang langsung akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Aib Saifullah Darusmanwiyati LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan sekaligus juga pembina Syafana, yaitu Ibu Hajah Latifah bersama Ustadz Al-Fadil, Ustadz Nanang Firdaus, Allah yahfadhuma hifdhan taman fid dharaini amin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid dan ustadzat, seluruh keluarga besar Syafana, wabil khusus ada Ustadz Ihsan dan juga para asatid yang lainnya. Dan tidak lupa juga untuk seluruh wali murid dan keluarga besar Syafana dan jamaah hadirin hadirat baik yang hadir di masjid atau barangkali juga yang hadir di rumah masing-masing atau di tempat dimanapun berada.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan dan ridhonya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan usia kita di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang menarik yang dipilihkan oleh panitia pada kesempatan pagi yang mulia ini yaitu berkaitan dengan menghadirkan nuansa Ramadan atau suasana Ramadan di rumah kita. Kita akan lihat terlebih dahulu apa dan di antara keutamaan dari bulan Ramadan ini. Kemudian kita lihat betapa Nabi Muhammad menyambut bulan agung ini. Lalu kita akan lihat juga apa yang perlu kita laksanakan khususnya di keluarga kita dalam rangka mengisi juga menyambut dan mengisi bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada satupun bulan yang begitu mulia dan dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya selain bulan Ramadan. Dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah menegaskan bahwa jumlah bulan dalam satu tahun ada 12. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada 12. Dalam bulan Islam dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumail Awal, Jumail Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. 12. Namun yang menariknya Bapak Ibu bahagia, dari 12 bulan yang ada, Allah dalam Al-Quran hanya menyebut dengan namanya secara jelas itu hanya bulan Ramadan. Tidak ada satupun bulan dari 12 bulan ini yang namanya langsung Allah sebutkan namanya langsung, bukan panggilannya, namanya langsung selain bulan Ramadan. Ini Allah tegaskan langsung dalam Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Betul ada bulan yang lain Allah sebutkan tapi bukan namanya dalam Al-Quran. Hanya panggilan atau sebutannya yaitu bulan-bulan haram. Bulan haram ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tapi nama Dzulqa'dah, nama Dzulhijjah, nama Rajabnya, nama Muharramnya tidak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis. Satu-satunya bulan yang namanya langsung Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Dan ini menunjukkan agungnya mulianya bulan ini. Karena gak semata-mata para ulama menyebutkan ataupun Allah menyebutkan apapun makhluknya dalam Al-Quran untuk hal-hal ibadah yang utama luar biasa. Kecuali menunjukkan bahwa makhluk yang disebutkan tersebut adalah yang mulia dan istimewa. Yang diantaranya adalah bulan Ramadan. Makanya para ulama mengatakan bulan Ramadan adalah disebut dengan Sayyidus Syuhur. Rajanya, tuannya bulan-bulan. Sebagaimana bulan atau hari Jumat disebut dengan Sayyidul Ayyam. Rajanya hari. Rajanya bulan adalah bulan Ramadan. Kemudian selain itu, di antara hal yang menunjukkan agungnya bulan Ramadan Bapak Ibu bahagia dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebutnya dengan sebutan luar biasa. Disebut dengan Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Allah tidak menyebutnya dengan Ramadan saja tidak. Ramadan tidak. Tapi Allah menyebutnya dengan Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Seolah bahasa kasarnya sampai Allah menyebut Ramadan bulan agung ini dengan sebutan yang penuh, mohon maaf dalam tanda petik, adab dan sopan santun. Bulan Ramadan. Makanya kalau kita lihat dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, ketika menjelaskan ayat ini, ada sebagian ulama yang memandang makruh. Artinya sebaiknya jangan dilakukan. Ketika menyebut Ramadan dengan sebutan Ramadan saja, makruh hukumnya. Ini Imam Mujahid, nah kata Imam Al-Qurtubi, Imam Mujahid. Imam An-Nawawi juga dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim menyebutkan 3 pendapat dalam hal ini.
Di antaranya beliau mengatakan sebagian ulama juga mengatakan makruh hukumnya menyebut Ramadan dengan sebutan Ramadan saja tanpa menyebut dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah saja dalam Al-Quran menyebutnya dan memanggilnya dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan, tidak Ramadan saja. Makanya kata beliau, kata Imam Mujahid, yuqalu kama qala Allah Ta'ala. Sebutlah bulan Ramadan ini sebagaimana Allah menyebutnya dalam Al-Quran, yaitu dengan sebutan bulan Ramadan. Meskipun Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj ini, beliau merojihkan pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan tidak makruh. Kalau menyebut Ramadan saja nggak apa-apa. Ini kenapa? Dalil yang lain Rasul mengatakan atakum Ramadan. Telah datang bulan Ramadan. Gak disebutkan bulan Ramadan kata Rasulullah. Tapi atakum Ramadan. Atau dalam hadis yang lain idza jaa Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan gak disebutkan syahrul Ramadan. Tapi Ramadan saja. Makanya meskipun memang mayoritas ulama mengatakan tidak makruh, tidak apa-apa menyebut Ramadan saja tanpa bulan Ramadan. Namun ada ulama yang lain yang memandang itu makruh. Kenapa makruh? Karena Allah saja menyebut Ramadan dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang ketiga, keutamaan dari bulan Ramadan ini Bapak Ibu bahagia, Allah memilih bulan ini, Allah menurunkan kitabnya yang paling mulia, Al-Quran. Firman-Nya yang paling istimewa, Al-Quran. Bahkan Allah menyebutkan langsung dalam Al-Quran, bukan dalam hadis. Bahwa bulan Ramadan Allah pilihkan sebagai waktu dan tempat, waktu dan bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Nah, sekarang pertanyaan nih Bapak Ibu. Bukankah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam waktu berapa Bapak Ibu? Berapa lamanya Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW? 23 tahun. 23 tahun. Artinya kalau 23 tahun ada yang diturunkan pada bulan Syawal, bulan Ramadan, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan-bulan yang lainnya. Sementara Allah dalam Al-Baqarah mengatakan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bagaimana menjawabnya Bapak Ibu? Apa maksud Allah mengatakan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sementara menurut para ulama Al-Quran sampai kepada Nabi Muhammad sampai selesai selama 23 tahun. Artinya ada yang diturunkan pada bulan Ramadan, ada juga yang diturunkan di luar bulan Ramadan. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu diturunkan dalam tahap yang pertama. Karena kata para ulama di antaranya Ibnu Abbas dikutip oleh para ahli tafsir, Al-Quran diturunkan itu dalam 2 tahap, 2 kali. Fase pertama, Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu yang sekaligus. Itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya langsung sekaligus sekali turun. Yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Itulah yang diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Sementara yang tahap kedua, Allah turunkan dari langit dunia Baitul Izzah ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itulah yang memerlukan waktu 23 jatuh nanti kan juga ganti S2. Itulah yang berbeda-beda. Ada yang bulan Ramadan, ada bulan-bulan yang lainnya. Maka yang dimaksud dengan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan adalah Al-Quran yang diturunkan pada tahap yang pertama. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Adapun dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad diturunkan dalam waktu 23 tahun. Makanya ada yang menarik sekolah apa nih? Islamic School. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan ketika Allah berbicara tentang Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan atau diturunkan kepada Nabi Muhammad pada bulan Ramadan atau pada Lailatul Qadar, Allah menggunakan kata anzala yunzilu. Maaf ini agak sedikit berat ini ke bahasa Arab sedikit. Jadi Al-Quran ketika membicarakan menurunkan Alkitab, Al-Quran atau yang lainnya, Allah menggunakan 2 kata.
dari anzala yunzilu inzalan, dan yang kedua dari nazzala yunazzilu tanzilan. Ketika Allah menggunakan kata anzala yunzilu, itu artinya diturunkan sekaligus, kata Imam Ar-Razi. Makanya di sini dalam Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila, bukan nuzila. Unzila. Jadi Artinya Allah ingin mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan ke dalam bulan Ramadan itu adalah unzila, yang diturunkan sekaligus. Contoh yang lain, Al-Qadar. Dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar atau inna nazzalnahu fi lailatul qadar. Anzalnahu. Kenapa? Anzala yunzilu maksudnya diturunkan sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dan itu betul diturunkan di malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan sekaligus itu. Maka Allah menggunakan kata anzala yunzilu. Sementara ketika Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Allah menggunakan kata nazzala yunazzilu. Wa nazzalna ilaikal kitab misalnya. Atau ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl nazzala ala rasulih. Ketika Allah mengatakan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah menggunakan kata nazzala, bukan anzala. Kenapa? Karena yang disampaikan kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur selama 23 tahun. Ini faedah penting sekali. Tapi Bapak Ibu berbahagia, kitab-kitab yang lain selain Al-Quran, mulai dari Taurat atau Injil atau Zabur, itu diturunkan oleh Allah kepada nabinya langsung sekaligus. Tidak berproses, tidak berangsur-angsur, sekaligus. Makanya Allah menggunakan untuk nabi-nabi yang lain kata anzala. Misalnya dalam surah Al-Imran, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah mengatakan nazzala 'alaikal kitab. Allah menurunkan Al-Qur'an kepada Anda ya Rasulullah, menggunakan nazzala. Ketika berbicara tentang Taurat dan Injil, Allah berfirman wa anzala, bukan wa nazzala. Artinya apa? Bahwa Taurat, kemudian Injil, kemudian Zabur Allah turunkan sekaligus sebagaimana Al-Quran fase pertama yang diturunkan sekaligus. Ini tidak penting. Jadi apa maksud Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Bukankah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur 23 tahun? Maksudnya yang diturunkan tahap pertama dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah namanya. Baitul Izzah itu ada di langit pertama. Wallahu alam seperti apa bentuknya. Itu ada pada bulan Ramadan diturunkannya sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Setelah itu fase yang kedua diturunkan pada Nabi Muhammad berangsur-angsur 23 tahun kurang lebih. Yang berikutnya, di antara Bapak Ibu bahagia, kemuliaan bulan Ramadan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Para ulama sepakat, mayoritas para ulama, bahwa Lailatul Qadar ada pada bulan Ramadan. Dan tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Hanya pada malam apanya? Ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan di awal Ramadan, ada yang mengatakan di pertengahan Ramadan, ada yang mengatakan di akhir Ramadan. Maka yang paling aman kalau kita ingin mendapatkan bulan Ramadan, Lailatul Qadar, kita isi yaitu apa? Ramadannya dengan dari awal atau hari pertama sampai akhir Ramadan. Insya Allah mendapatkannya. Bahkan kata para ulama, ada yang memberikan cara singkat. Minimal Bapak Ibu, dari hari pertama sampai akhir Ramadan, kita sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi itu Kata para ulama begitu. pakai tisu kayak dawamkan sholat isya berjamaah. Kemudian subuh berjamaah minimalnya. Syukur-syukur tamat tarawih terus gak putus. Maka kita insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. ke masjid Kata para ulama demikian. Meskipun Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, mayoritas para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu sifatnya tetap. Ada pada bulan Ramadan dan tetap gak berubah-berubah. Kapan? Pada malam ke-27. Jangan lupa nanti malam 27 Bapak Ibu.
Loh kenapa? Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim, Ubay bin Ka'ab. Sahabat Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah, kata beliau, wallahi, aku mengetahui malam yang dimana Rasulullah memerintahkan kita untuk menghidupkannya, Lailatul Qadar. Yaitu kata beliau, yaitu malam ke-27. Makanya para ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan malam Lailatul Qadar ada pada malam ke-27. Namun ya kita usahakan, pokoknya dari awal Ramadan kita terus hidupkan Ramadan dengan luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, kalau Imam Syafi'i mengatakan, ada dua riwayat kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar tetap sifatnya. Kapan? Malam ke-21, riwayat yang lain, atau malam ke-23. Imam Syafi'i. 10 terakhir Ramadan diisi dengan luar biasa, apalagi yang witirnya. Apalagi pada malam ke-27. Apa dalilnya Bapak Ibu? Ini ada yang menarik kata para ulama. Di antara dalilnya, kenapa mayoritas ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar ada malam ke-27? Selain tadi, selain bahwa hadis riwayat Imam Muslim. Dalil yang lain, kata beliau, kata Lailatul Qadar dihitung ada berapa huruf Bapak? Bapak Ibu. Lam, ya, lam, te. Alif, lam, qaf, dal, ro. Ada berapa? 9. 9 huruf kan Bapak? Lailatul Qadri ada berapa huruf? 9 huruf. Yang kedua, berapa kali Allah menyebutkan Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar? Kita sebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang kedua, wa ma adraka ma qadar. 2 kali. Yang ketiga, Lailatul Qadri khairu min tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Berapa kali Allah menyebut Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar Bapak Ibu? 3 kali saja dalam Al-Quran. Lailatul Qadar disebutkan 3 kali saja. Tadi jumlah huruf dalam Lailatul Qadar ada berapa huruf Bapak Ibu? 9. 9 kali 3 berapa Bapak Ibu? 27. Yang ketiga, kata para ulama. Dalam surah Al-Qadar Allah menyebutkan Lailatul Qadar dengan kata hiya, dhamir hiya, dhamirun munfasil. Salamun hiya. Hiya itu dia. Hiya ini adalah dhamir munfasil kembali ke Lailatul Qadar. Artinya itu dia Lailatul Qadar. Itu dia Lailatul Qadar. Kata para ulama, kata itu dia Lailatul Qadar, hiya ini, kalau dihitung dalam surah Al-Qadar, persis kata yang ke-27. Tuh lihat. Ini para ulama sampai membahas demikian detailnya. Persis kata yang ke-27, kata hiya dari surah Al-Qadar. Maka ini menjadi penguat menurut mayoritas para ulama. Jangan sia-siakan nanti kalau Allah memberikan umur kepada kita, khususnya malam ke-20. Tapi jangan begini, wah udah tahu sekarang. Malam itu Qadar malam 27, nyantai aja mah, kita ngapain aja. Pokoknya malam 27 aja yang kita hidupkan. Enggak. Jangan-jangan ngambil pendapat Imam Syafi'i malam 21. Atau kemudian malam 23. Atau malam ke-17. Ini dirayakan dengan malam nuzulul Quran di kita. Alhamdulillah, kelebihannya adalah Allah menyebutkan dalam Al-Quran pada bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Bayangkan Bapak Ibu, subhanallah. Kata Allah dalam Al-Quran disebutkan, dalam surat Al-Qadar itu enggak ada yang lain kecuali tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah menyebutnya langsung. Satu malam ini lebih baik dari 1000 bulan. Berapa tahun Bapak Ibu? 1000 bagi 12. 83 kurang lebih. 83 tahun. Jika kita ibadah pada malam ini Bapak Ibu bahagia, satu ibadah, apa saja bentuk ibadahnya, itu pahalanya bukan sama. Allah enggak mengatakan sama. Allah mengatakan Lailatul Qadri apa? Khairun. Khairun itu lebih baik. Artinya ibadahnya lebih baik. Bukan sama dengan 1000 bulan. Tapi lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Lalu kalau kita melakukan ibadah pada malam itu, maka satu ibadah yang kita lakukan di malam itu lebih baik dari 83 tahun kita melakukannya terus-terusan tanpa putus. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lalu tanazzalul malaikatu waruh. Kata para ulama, ruh di sini malaikat Jibril. Saking agungnya malam ini Allah menurunkan para malaikat ke bumi ini. Bukan hanya malaikat, termasuk kepalanya malaikat Jibril pun turun ke bumi. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, pada malam Lailatul Qadar Bapak Ibu bahagia, jumlah malaikat di bumi ini lebih banyak dari jumlahnya kerikil dan pasir.
Bayangkan, mulia luar biasa. Dan Kesian ini banget itu Allah Saib. berikan hanya Kayak untuk gitu umat terus. Nabi Muhammad sampai subuh. Sampai subuh. Siapa Jumlah malaikat bapak lebih banyak dari sini jumlah ada pasir aja dan kerikil. sekolah Allahu Akbar. internasional Ini gitu. ada pada bulan Ramadan dan Allah tegaskan dalam Al-Quran itu bulan di Makanya sekolah mana asal Islam yang Al-Quran bercakaya diturunkan, ada di mana apa-apa. di dalamnya juga ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Ada pada bulan Ramadan. Yang berikutnya kelebihannya bagi dalam hadis Rasulullah SAW. Ini subhanallah. Kita ambil satu hadis aja, Tanya yang aja lainnya di udah paham. rumahnya tuh Insya AC Allah. boy kalau itu Mungkin hadis ini Bapak Ibu baru 18. mendengarnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad AC hasan. kan 16 ya kalau nggak salah. Dia Dia sampaikan oleh 18. Ibnu Majah dalam sunannya dengan sanad sahih. وجاء Diterima dari اسمه Talha bin عندي Ubaidillah. Kata Talha bin Ubaidillah, dulu pada masa Rasulullah SAW ada dua orang teman dekat. Teman dekat sekali. Dua-duanya bareng masuk Islam. Di hadapan Rasulullah SAW. Lalu kata beliau, wa kana ahaduhuma ashadda ijtihadan min sahibih. Yang satunya, salah satunya, paling rajin ibadahnya, paling getol semuanya. Ibadahnya paling rajin yang satu ini. Yang kedua biasa saja. Kayak kita lah. Biasa saja. Yang satu rajin luar biasa. Sholat, sunat gak pernah ketinggalan. Wah, terus-terusan. Lebih hebat lagi Bapak Ibu. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhida. Yang paling dan super rajin ibadahnya ini ikut jihad di jalan Allah dan gugur syahid lagi. Bayangkan lengkap semuanya. Yang satu sungguh-sungguh ibadahnya berangkat jihad, gugur syahid lagi. Yang satunya enggak. Ibadahnya biasa-biasa. Pas berangkat jihad dia enggak ikut jihad juga. Kemudian yang berikutnya, dia meninggalnya yang biasa-biasa di atas kasur. Meninggal biasa, bukan syahid. Hanya kata Rasulullah dalam hadis ini, "Tsumma makatsal akharu ba'dahu sanatan." Hanya Allah memberikan, kata Tolha, Allah memberikan umur untuk orang yang biasa-biasa ini 1 tahun berikutnya. Artinya orang yang meninggal, yang rajin tadi, yang gugur di medan perang tadi meninggal, baru yang biasa-biasa diberikan umur oleh Allah 1 tahun berikutnya, kemudian baru meninggal dunia. Setelah itu kata Tolha bin Ubaidillah, saya bermimpi. Dalam mimpi itu aku berdiri di depan pintu surga. Lalu malaikat memanggil satu-satu untuk masuk ke dalam surga lebih dahulu. Yang super kagetnya kata Tolha bin Ubaidillah, ketika malaikat memanggil yang pertama kali masuk ke dalam surga, justru orang yang biasa-biasa saja yang meninggalnya, bukan syahid di medan perang. Yang ibadahnya biasa-biasa tadi dipanggil lebih dahulu, ayo masuk ke surga fulan. Baru setelah itu kemudian dipanggil orang yang super rajin ibadahnya dan gugur syahid di medan perang. Kemudian malaikat melihat kepadaku, kata beliau, kamu belum waktunya pulang. Begitu bangun Tolha bin Ubaidillah kaget luar biasa. Idealnya, jangan kamu Tolha, kita semua dan para sahabat saat itu. Idealnya yang masuk ke surga lebih dahulu yang mana Bapak Ibu yang bahagia? Yang paling rajin. Bahkan gugur di medan perang lagi. Bukan yang kedua. Maka Tolha ceritakan kepada para sahabat yang lainnya, super kaget juga. Lalu bertanyalah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa Allah atau malaikat memanggil masuk ke surga lebih dahulu orang yang justru ibadahnya biasa-biasa saja dan juga dia tidak meninggal syahid di medan perang, hanya Allah berikan umur 1 tahun berikutnya. Meninggal itu apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, alaysa shalla ba'dahu salatan kadza wa kadza wa adraka ramadhana fasamah. Kata Rasulullah, bukankah orang yang meninggal biasa-biasa tadi, dia masih diberikan umur oleh Allah 1 tahun, sehingga dia melakukan sholat yang tidak dilakukan oleh saudaranya. Bahkan dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia berpuasa di dalamnya. Bukan dia diberikan 1 tahun lagi tadi. Berarti diberikan umur 1 tahun lagi bertemu dengan Ramadan. Kata Rasulullah, bukankah yang biasa-biasa tadi Allah masih pertemukan dengan bulan Ramadan dan dia kemudian berpuasa di dalamnya. Lalu kata Rasulullah, fawallahi, demi Allah, inna bainahuma la ab'ada ma bainas samai wal ard. Perbedaan antara keduanya. Yang satu bertemu dengan Ramadan, yang satu tidak bertemu dengan Ramadan. Sekalipun yang tidak bertemu dengan Ramadan ini gugur syahid di medan perang, sekalipun dia rajin ibadahnya, perbedaan keduanya itu adalah perbedaannya seperti jarak antar langit dan bumi.
Bayangkan Bapak Ibu lagi. Hadis sahih. Sampai Rasul menyebutkan demikian. Kenapa? Saking agungnya nikmatnya bertemu dengan bulan Ramadan. Sampai orang yang biasa-biasa ibadahnya, meninggalnya di atas kasur, tapi bertemu dengan bulan Ramadan, dia mengisi Ramadan dengan sebaik mungkin. Di antaranya dengan puasa, dengan qiraatul Quran dan yang lainnya. Allah angkat derajatnya, Allah tinggikan kedudukannya, Allah muliakan syakhsiyahnya, sampai masuk ke surga pun lebih awal dari yang gugur syahid di medan perang sekalipun. Kenapa? Mulianya Ramadan. Mulianya orang yang bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi mengisinya dengan luar biasa. Ada ulama mengatakan, meskipun ini belum ada hadis keterangannya, tapi ulama mengatakan, saking agungnya bulan Ramadan, siksa kubur untuk sementara waktu diberhentikan. Ada ulama demikian. Meskipun saya belum melihat hadis-hadisnya. Tapi perkataan para ulama paling tidak istinasan untuk hal ini. Saking agungnya bulan Ramadan. Belum lagi Allah mengatakan pada bulan Ramadan setiap harinya, bukan setiap minggunya, setiap harinya banyak hamba-hamba Allah yang akan dibebaskan dari api neraka. Innalillahi utaqa'a minan nar wa dzalika fi kulli lailah, kata Rasulullah. Setiap malam dari bulan Ramadan, Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari sentuhan api neraka. Bayangkan dari sentuhan api neraka. Dalam surah Al-Imran ayat 185 Allah menegaskan, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Orang yang betul-betul sukses, beruntung, kata Allah dalam ayat ini siapa? Orang yang kelak pada hari kiamat dijauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke surga. Di antaranya akan kita raih di bulan Ramadan nanti insya Allah. Pokoknya perbanyak doa, perbanyak kebaikan. Jangan disia-siakan. Belum lagi Nabi Muhammad mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Hadis Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan betul-betul iman dan harapan pahala hanya karena Allah, ikhlaskan Allah, Allah ampuni semua dosa-dosa yang telah laluinya. Seorang ulama pensyarah hadis ini mengatakan, zahir hadis ini, Allah akan mengampuni semua dosa hamba yang puasa Ramadan dengan ikhlas tadi, baik dosa kecil maupun dosa besar. Bukan hanya dosa kecil, dosa besar sekalipun. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad sahih, Rasul menambahkan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar." Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang puasa Ramadan saja, belum dia mengisinya dengan tilawatul Quran, belum dia berbagi dengan infak dan sedekah dan zakatnya, belum dengan tarawihnya, belum dengan suami lebih memberikan nafkahnya kepada istrinya, istri melayani suami dan menghormati keluarganya sebaik mungkin, atau berbagi dengan tetangganya, belum, hanya puasa saja di bulan Ramadan dengan ikhlas luar biasa hanya karena Allah. Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah ada tambahan, orang yang puasa bulan Ramadan dengan ikhlas karena Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya sehingga dosanya bersih kayauma waladathu ummuhu, persis seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan Bapak Ibu, inilah Ramadan. Insya Allah yang tinggal beberapa hari lagi. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Al-Bazzar dan Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad kalau masuk bulan Rajab sudah menunggu Ramadan dengan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Nabi Muhammad Bapak Ibu gak perlu bertemu dengan Ramadan, gak perlu sebenarnya. Nabi Muhammad emang kita. Nabi Muhammad ma'sum, tidak melakukan dosa. Tidak dosa dan kesalahan beliau tidak ada. Tapi beliau menunggu kedatangan bulan Ramadan 2 bulan sebelum Ramadan tiba. Ya salam, kalau kita mah, belum mau Ramadan lagi ya. Nabi Muhammad dan para sahabat menghitung-hitung dari jauh-jauh lagi. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, para sahabat juga senantiasa 6 bulan sebelum Ramadan berdoa, ya Allah sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan berakhir kemudian berdoa lagi, 6 bulan lagi berdoa apa? Ya Allah terima ibadah kami yang kami lakukan pada bulan Ramadan. Seolah bulan ini hanyalah bulan Ramadan. Tuh.
Luar biasanya para sahabat dan Rasulullah SAW demikian dengan ibadah. Kan itulah hakikat rizki Bapak Ibu lagi ya. Kita terkadang, ya saya sendiri bukan Bapak Ibu, berpikir rizki itu gimana uang hari ini ya. Gimana ini hadiah hari ini ya. Gimana bisnis kita hari ini ya. Kalau bisnisnya lancar rizki yang besar. Betul itu bagian dari rizki. Tapi hakikat rizki kata para ulama di antaranya Imam Al-Ghazali mengatakan itu adalah ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Apalagi pada waktu-waktu yang Allah muliakan di antaranya pada bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad menunggu begitu. Bahkan saya lihat dalam hadis yang lain Bapak bahagia. Nabi Muhammad saking luar biasa dalam Ramadan ini. Beliau juga menyambut Ramadan. Memberikan khutbah khusus di akhir bulan Syaban. Hadis Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dari Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, saking Nabi Muhammad menunggu dan menyambut Ramadan. Bukan hanya sebelum dari bulan Rajab. Begitu datang Syaban, akhir bulan Syaban. Nah, sekarang kayak beberapa hari ke depan nanti. Beliau memberikan khutbah khusus. Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun tuftahu fi abwabul jannah, wa tughlaqu fi abwabun niran, wa sufilatis syayatin, wa fi lailatun khairun min alfi syahr. Hadisnya panjang sekali. Kata Rasulullah, wahai orang-orang telah tiba bagi kalian sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah. Allah bukakan pintu-pintu surga, Allah kunci pintu-pintu neraka, setan-setan diikat. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian man tatawwa'a bi khassatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fi masima. Waman adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fima siwa. Siapa yang melakukan pahala sunat di bulan Ramadan, pahalanya seperti melakukan wajib pada bulan yang lainnya. Siapa yang melakukan kewajiban pada bulan Ramadan, pahalanya sama dengan melakukan 70 kebaikan pada bulan yang lainnya. Khutbah khusus panjang isinya Nabi Muhammad sampaikan di akhir bulan Syaban. Menyambut Ramadan. Begitu tiba malam pertama bulan Ramadan, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad sahih. Apa? Rasulullah SAW yubashiru ashabah. Memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat agung. Terus Nabi Muhammad dibukakan pintu-pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka. Malam pertama Ramadan. Artinya 2 bulan sebelum Ramadan dari Rajab udah berdoa. Akhir Syaban menyambut Ramadan lagi. Pas datang malam pertama Ramadan kembali memberikan kabar gembira dan menyambut Ramadan. Makanya hadis tersebut kata para ulama di antara Ibnu Rajab mengatakan dalil itu menjadi antara dalil disunnatkan untuk mengucapkan tahniah Ramadan, tahniah bi qudumi Ramadan. Jadi ucapan-ucapan selamat dengan datang Ramadan dengan hadis tadi. Nabi Muhammad memberikan kabar gembira para sahabatnya ketika datang Ramadan. Ini diantaranya kata para ulama, sebagian ulama, dalil disunatkan kita untuk menyambut Ramadan dengan ucapan selamat-selamat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menyambut bulan Ramadan. Selamat-selamat, sunat hukumnya. Bahkan dari hadis itu juga para ulama menganjurkan kita untuk memberikan suasana atau hiasan-hiasan dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Tamu agung. Ya mohon maaf, jangankan tamu agung Ramadan. Kalau ada Bapak Menteri mau datang misalnya, oh kita hias, kita rapikan, sampah-sampah kita bersihkan. Yang belum dicat dulu. Yang belum rapi, dirapihkan dulu. Apalagi dengan Ramadan. Makanya Bapak Ibu di Mesir, kalau menyambut Ramadan ini, beda sekali. Begitu mau Ramadan, beberapa hari Ramadan, sudah mulai di lampu, di jalan-jalan dengan hiasan-hiasan. Ini dianjurkan. Bapak Ibu juga kalau seandainya memungkinkan di rumah ini, dalam rangka mengisi Ramadan, dibuat kayak apa hiasan-hiasan. Ada di Mesir itu lampu namanya lampu Venus. Lampu Fanus. Lampu Fanus ini khusus keluar bulan Ramadan menyambut Ramadan saja. Masjid-masjid dikasih lampu yang warna-warni. Indah sekali pada bulan Ramadan. Kemudian juga bersih-bersih. Di jalan-jalan dikasih rangkaian-rangkaian dari apa hiasan-hiasan. Seolah orang yang melihatnya udah tahu. Berarti sebentar lagi bulan Ramadan. Di rumah-rumah pun demikian, dia ada hiasan-hiasan. Anak-anak tahu, oh berarti mama sebentar lagi Ramadan ya. Iya nak. Nah kenapa? Tahu dari contoh-contoh tadi, dari hiasan-hiasan tadi. Menyambut apa? Menyambut bulan Ramadan. Maka kata para ulama, dengan demikian betapa agungnya Nabi Muhammad menyambut Ramadan, betapa menunjuknya. Ramadan adalah bulan yang agung, bulan luar biasa. Jangan disia-siakan. Apa saja yang perlu dilakukan? Satu, puasa. Puasa, tanamkan pada anak-anak. Anak-anak kita memang belum wajib kalau yang belum balik. Tapi kalau kita lakukan atau kita anjurkan puasa, sah puasanya. Lalu yang kedua setelah puasa, ini kata para ulama,
tanamkan kepada anak-anak juga muraqabatullah. Karena ini di antara hal yang penting dari hikmah adanya puasa Ramadan. Allah selalu mengawasi kita. Nah, kenapa kita gak makan dan minum padahal ayah atau ibu gak lihat kita? Atau gak ada tetangga yang melihat kita? Karena pas puasa Ramadan kita merasakan betapa Allah hadir memperhatikan dan menyaksikan apa yang kita lakukan. Muraqabatullah. Tanamkan juga kepada anak-anak untuk berbagi dengan yang lainnya. Berbagi apa? Dengan infak dan sedekah. Berbagi makanan untuk berbuka misalnya. Sampai Nabi Muhammad mengatakan man fattara saiman. Siapa yang memberikan makanan untuk berbuka orang yang sedang berpuasa, bagi dia pahalanya dan pahala orang yang berbuka dengan makanannya tanpa berkurang sedikit pun juga. Dan untuk makanan-makanan orang yang berpuasa gak mesti orang miskin, tidak. Orang kaya yang penting dia puasa, silakan makan. Makin banyak yang kita berikan, makin besar pahala untuk kita. Makanya orang yang dalam Ramadan ini, satu hari puasa, bisa dia mendapatkan 100 puasa. Loh kok bisa? Iya, dia berpuasa, kemudian menyiapkan makanan untuk 100 orang. Maka dalam hari itu insya Allah dia minimal mendapatkan 101 pahala puasa. Bulan Ramadan lagi. Tapi jangan begini, saya nggak usah puasa. Loh kenapa gak puasa? Saya akan dapatkan puasa 100 orang. Siapkan makanan. Enggak, berdosa. Kalau berdosa. Berikutnya selain itu bahagia, tanamkan untuk anak-anak, untuk selalu khususnya kita di keluarga. Untuk berjamaah makan kita. Berjamaah untuk misalnya sahur kita. Mengeratkan ikatan kita dengan keluarga, dengan anggota keluarga kita. Anak kita, kemudian pasangan kita. Mungkin juga di rumah kita ada yang membantu di rumah kita. Dekat hubungan kita. Dengan apa? Dengan Ramadan. Buka puasa bareng-bareng. Jangan satu nonton TV, satu lihat handphone, satu enggak, ngumpul bareng-bareng. Karena di antara hikmah adanya Ramadan ini adalah untuk mengikatkan selain hubungan dengan Allah, tapi hubungan juga antar keluarga kita. Anggota keluarga inti kita. Makan bersama, ajarkan, ayo baca doanya. Allahumma lakas sumtu. Gak usah ribut lagi. Enggak, yang paling sunnah zahabal dhama'u. Gak usah begitu. Baca yang mana saja silahkan. Para ulama mengatakan Allahumma lakas sumtu yang paling afdol. Ditambahkan zahabal dhama'u paling luar biasa. Loh kenapa? Karena zahabal dhama'u artinya telah hilang rasa haus dan dahaga. Ini kata sebagian ulama, zahabal dhama'u dibaca lebih awal kalau kita minum yang pertama kali buka puasanya dengan air. Dengan air. Zahabal dhama'u. Wabtalatil uruq. Basah sekarang apa namanya? Kerongkongan kita. Tapi kalau dengan makanan kayak kurma, maka Allahumma lakas sumtu wa bika amantu. Gak usah ribut, gak usah berdebat masa itu. Yang penting dua-duanya silakan, gak silakan. Digabungkan dua-duanya lebih bagus. Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Zahabal dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyam dan seterusnya. Silakan baca doa. Karena doa orang yang berbuka puasa mustajab, Bapak Ibu jangan lupa. Menjelang waktu berbuka doa sebanyak mungkin. Kata Rasulullah, setiap malamnya ada orang-orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Dan setiap saat dan detiknya Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berpuasa khususnya menjelang berbukanya. Doa. Lalu yang berikutnya, sahur. Tanamkan ada sahur. Dan para ulama mengatakan sahur ini baru dikatakan sahur kalau lebih tengah malam Bapak Ibu. Kita makan minum lebih tengah malam sahur. Tapi kalau seandainya belum tengah malam tidak dikatakan sahur. Karena sahur itu adalah waktu sahar setelah tengah malam lewat. Maka dikatakan sahur kalau lewat tengah malam. Kalau misalnya, papa mau sahur duluan nanti habis taraweh. Nah itu belum dikatakan sahur. Di sahur itu, sunnah sahur itu waktunya kapan? Setelah tengah malam. Meskipun hanya dengan air. Rasul mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ayo sahur, karena dalam sahur itu adalah ada berkahnya. Meskipun hanya seteguk air. Berkah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya menyegerakan berbuka. Ayo nak kita berbuka. Kenapa segera buka? Waktunya sudah tiba. Dengan catatan sudah yakin waktunya sudah masuk. Kalau masih ragu-ragu jangan. Ini ragu-ragu ini udah masuk belum? Enggak tahu. Yuk kita makan aja. Enggak, jangan. Tunggu sampai yakin sudah masuk waktu maghrib. Lihat maghrib. Loh udah azan di masjid. Kenapa? Padahal belum waktunya. Jangan dulu. Pastikan. Kenapa? Kata para ulama kalau ada orang yang berbuka puasa mengira waktu buka puasa udah tiba, padahal belum tiba. Dikira udah maghrib ini. Padahal belum maghrib, buka puasa, batal puasanya dan harus diqadha. Ini pernah terjadi di kampung saya. Tukang azannya kakek-kakek yang udah sepuh banget. 90 tahun lebih.
Karena anak mudanya yang malas-malas juga, ada yang nyaba juga ke kota segala macam, sibuk. Giliran Ramadan baru tahu ternyata pentingnya muazzin yang baik. Azan ya Allahu Akbar, maghrib. Alhamdulillah maghrib semua buka. Buka. Ternyata 5 menit kurang dari waktunya. Selesai makan atau sedang makan tiba-tiba dari radio. Telah tiba waktu berbuka untuk waktu Ciamis dan sekitar. Iya, Ciamis. Saya tinggal di Ciamis. Berarti Bapak tadi belum waktunya. Datang lagi terdengar azan dari tetangga. Baru azan. Setelah kurang lebih 5 menit. Akhirnya satu kampung batal puasanya. Dan harus diqadha. Tuh, di sini nggak ada, aman insya Allah. Kita kan nggak lihat-lihat, pokoknya patokannya azan. Kalau waktunya udah masuk, kalau belum mendengar azan, belum maghrib. Itu patokannya begitu. Sejak itulah kemudian dilengserkan kakek itu. Agar tidak banyak batal puasa kita. Setelah Ramadan kembali lagi silakan kakek bebas. Nah ini bahagia. Termasuk kata para ulama ini penting. Ada hadis. Ini keliru, tidak tepat memahaminya. Rasul pernah mengatakan, kalau seseorang sedang makan dan minum, lalu di tangannya ada gelas, terdengar azan subuh, minumlah kata Rasulullah. Ini gak boleh dipahami dengan letterlock begitu Bapak Ibu. Harus melihat penjelasan para ulama. Tidak ada satupun para ulama memahami hadisnya letterlock tadi. Jika ada orang azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, lalu dia masih makan sekalipun satu teguk. Masih minum sekalipun satu teguk atau makan sekalipun hanya satu cicip, batal puasanya. Kenapa? Udah masuk waktunya. Maka ini harus dipahami lagi ya. Mulai waktunya puasa dari subuh. Jika sudah masuk waktu subuh, sekalipun belum azan, sudah masuk waktu subuh, Bapak Ibu masih makan dan minum, batal puasa kita. Atau mengira, saya kira belum subuh. Kita masih makan dan minum, masih gelap, alhamdulillah. Makan, minum, alhamdulillah. Dibuka gordeng jam 6. Batal puasa harus diqadha. Harus diqadha. Makanya oleh karena itu dalam hal ini, usahakan sahur Bapak Ibu, tanamkan kepada putra putri kita. Kalau bisa 15 menit sebelum subuh sudah selesai makan minum kita. Yang itulah yang disebut dengan waktu imsak. Imsak. Karena Nabi Muhammad demikian. Kurang lebih 50 ayat. Kurang antara subuh dengan selesai sahur beliau. Ada waktu membaca kurang lebih 50 ayat. Atau sekitar 15 menit. Meskipun kalau sudah waktu imsak boleh makan minum. Boleh karena belum waktu subuh. Karena puasa dimulai dari waktu subuh. Tapi untuk hati-hati. Sebaiknya kita sudah selesai sahur. Makan, minum, segala macam. Yang rokok Bapak sampai ngerokoknya. Kopinya segala macam. Berhenti total. Kalau bisa 15 menit sebelum waktu subuh. Bagus, aman sekali. Udah kita mulai kemudian berpuasa. Yang berikutnya jangan lupa baca Al-Quran. Kemudian tarawih. Baca Al-Quran dan tarawih. Usahakan, tiatkan. Ayo kita bareng-bareng baca Al-Quran. Targetkan 1 khatam. Paling tidak 1 Ramadan. Ini Bapak bahagia di Al-Azhar. Di Masjid Al-Azhar. Kalau bukan bulan Ramadan tutup pengajian-pengajian. Pengajian fikih berhenti. Tafsir berhenti. Semua kembali kepada Al-Quran. Baca Quran terus. Di mana-mana supir kondektur. Nunggu penumpang. Bukan nyetel lagu dangdut. Hacoh kesal kemana. Enggak. Baca Quran. Kemudian komisari. Apa namanya komisari itu? Yang sekarang ambilin uang itu apa? Kondektur. Kondektur. Sambil nunggu penumpang baca Al-Quran. Polisi baca Al-Quran. Di mana-mana. Sampai orang naik metro, naik KRL misalnya kalau kita. Bergelantungan baca Al-Quran. Udah biasa. Di kita coba praktekkan. Ganti KRL baca Quran. Dilihatin. Aneh. Oh baca Quran di sini bukannya di masjid. Padahal baca Quran di mana saat lagi Ramadan. Hidupkan dengan demikian. Setel sekarang lagu-lagu Ramadan. Berkaitan agama, udah stop anak-anak, jangan melihat lagi TV-TV atau tonton-tontonan yang lain-lain. Ini Ramadan, khususkan yang sifatnya apa? Ruhiyah, meningkatkan ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan juga kepada anak-anak kita, tarawih yuk, berjamaah yuk, khususnya sholat subuh yang mungkin jarang pada waktu yang lainnya. Ayo berjamaah, ajak kemana? Sholat subuh berjamaah, ajak tarawih berjamaah, dekatkan dengan masjid. Dan jangan lupa juga dekatkan dengan orang-orang, berbagi dengan yang lainnya. Nah, ada lebih berbagi dengan yang lainnya. Sehingga hubungan dengan Allah mantap. Hubungan dengan keluarga luar biasa. Dengan tetangga luar biasa. Dengan Al-Quran luar biasa. Dengan semuanya luar biasa. Sehingga insya Allah dengan demikian Ramadan kita akan Ramadan yang indah. Bahkan berkah. Dan mendapatkan insya Allah keutamaan dari bulan-bulan Ramadannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita diskusikan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan. Atau barangkali ada tanya jawab menyangkut Ramadan atau yang lainnya.
Mari kita sama-sama diskusikan. Wal afu minkum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kathiran jazakumullah khairan Ustadz atas penyampaian yang begitu sangat luar biasa. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang beliau Ustadz sampaikan tadi. Mudah-mudahan juga kita diberikan panjang umur dalam sehat walafiat sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan ibadah puasa yang akan datang sebentar lagi. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya untuk bisa mengangkat tangannya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya tertarik mengenai ceramah Pak Ustadz itu Lailatul Qadar. Yang saya pertanyakan, teknis pelaksanaannya tempatnya di mana Lailatul Qadar itu yang bagus, Pak? Apakah di rumah atau di masjid? Ada di suatu daerah, Pak, dia kalau Lailatul Qadar itu dia pergi ke hutan, Pak. Di hutan gelap di situ. Terus saya tanyain, gimana? Di situ kan gigit ular. Kalau tahan gigit ular berarti itu kusuk salatnya katanya gitu. Nah, itu yang pertanyaan yang kedua, Pak. Pertanyaan yang pertama, Pak Ustadz. Yang kedua saya tanyakan, tanda-tanda Lailatul Qadar itu bagaimana, Pak? Orang yang dapat Lailatul Qadar itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan bagus sekali Bapak bahagia. Lailatul Qadar ini adalah berkaitan dengan waktu, bukan dengan tempat. Makanya dimanapun kita berada selama di bulan Ramadan, di waktunya yaitu bulan Ramadan, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar gak hanya harus di masjid, tidak. Bapak ibu mungkin ada yang bekerja di pasar, harus dagang, gak bisa lagi karena ini untuk kehidupan juga. Atau mungkin harus lembur yang bekerja, teruskan. Lailatul Qadar ada di kantor bapak. Lailatul Qadar akan bapak ibu dapatkan sekalipun di pasar. Sekalipun sedang bekerja, di rumah, di masjid, di mana saja. Karena Lailatul Qadar bukan berkaitan dengan tempat, tapi dengan waktu. Beda dengan Masjidil Haram. Siapa yang sholat di Masjidil Haram, maka lebih baik dari 100.000 kali sholat di tempat yang lainnya. Gak bisa kita dapatkan kecuali sholatnya di Masjidil Haram di Mekah. Tapi untuk waktu bisa di mana saja. Bapak ke hutan, bapak ke pasar, di goa, di mana selama pada bulan Ramadan, insya Allah kita isi malam itu dengan luar biasa, kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, insya Allah minimalnya dia sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah, kemudian subuh berjamaah, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya memang tidak seperti orang yang mendapatkannya kalau dia optimalkan malam itu betul-betul ibadah. Makanya para ulama Pak Ibrahim menganjurkan pada bulan Ramadan ini khususnya tiap malam, ini kata para ulama dianjurkan kalau kita setiap malam Ramadan mandi setiap maghribnya itu. Kenapa? Menyambut malam Ramadan ini. Siapa tahu malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Disambut. Meskipun kita tidak di masjid. Memang yang paling ideal kita sambil i'tikaf. I'tikaf itu diantaranya upaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kita udah gak mikir yang lain, ibadah terus. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, Lailatul Qadar adanya malam hari bukan siang hari. Makanya disebutnya Mbak Laila. Laila itu malam. Jadi jangan saya akan dapatkan Lailatul Qadar apa? Dan ya habis duhur sampai asar gak keluar-keluar. Pas malamnya tidur-tiduran terus. Enggak. Lailatul Qadar adanya pada waktu malam. Dari kapan? Dari maghrib sampai menjelang subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai subuh. Jadi dimanapun silakan. Jadi bapak ibu yang, aduh saya bagaimana sedang, mohon maaf ibu-ibu yang sedang haid. Apakah saya bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Bisa ibu. Karena Lailatul Qadar bisa diisi mungkin kita sedang sholat. Mungkin kita sedang baca Al-Quran. Karena ibu sedang haid doa. Doanya mustajab. Bahkan kata sebagian besar ulama. Kenapa Allah menyebutkan Al-Qadar, Lailatul Qadar, malam penentuan. Ini malam ini adalah sebagaimana firman dalam surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailati mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim.
Ketika menjelaskan ayat ini kata Pak ahli tafsir, pada malam Lailatul Qadar Allah menentukan, menetapkan apa yang akan terjadi kepada makhluknya setahun yang akan datang. Ini pendapat mayoritas para ulama. Sebagian ulama mengatakan itu pada malam nisfu Sya'ban. Tapi mayoritas para ulama mengatakan itu pada malam Lailatul Qadar. Allah menentukan dalam para malaikat. Malaikat catat. Setahun ke depan, si A rizkinya begini, balanya begini, umurnya begini. Catat juga siapa yang akan meninggal setahun ke depan di catatan malaikat. Lalu kata para ulama, ketika ada orang yang berdoa pada malam Lailatul Qadar, ya Allah panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat dan barokah ya Allah. Meskipun namanya sudah tercatat di catatan malaikat meninggal tahun itu dengan doanya tadi. Lalu Allah kabulkan doanya, Allah panjangkan umurnya tidak jadi meninggal di tahun itu. Para ulama demikian. Meskipun yang lain mengatakan ada pada malam nisfu Sya'ban. Maka yang dianjurkan sekali pada malam Lailatul Qadar berdoa di antaranya. Membaca Al-Quran. Doa baca Al-Quran. Doa baca Al-Quran. Doakan semua orang yang keluarga kita. Yang masih ada atau yang telah dia. Muslimin muslimat doakan. Doa. Baca Quran doa. Baca Quran doa. Zikir doa. Terus demikian. Termasuk sholatnya pun doa. Doa dan doa. Maka itulah kenapa. Dalam surah Al-Baqarah ayat tentang berpuasa. Itu diawali 183 Al-Baqarah kan. 184, 185, 186, terakhir 187. Itu Al-Baqarah tentang puasa. Di ayat ke-186-nya Allah sempilkan satu ayat gak ada kaitan tentang Ramadan. Ayat yang disempilkan oleh Allah, ayat berkaitan dengan doa. Ayat 183-nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam berkaitan. Ayat 184-nya, ayyamam ma'dudat berkaitan dengan Ramadan. Kelimanya 185-nya syahrul Ramadan alladzi unzila berkaitan Ramadan. 186-nya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat 187-nya uhilla lakum lailatas siyami rafas ila nisaikum. Puasa lagi. Kata para ulama, kenapa Allah menyempilkan ayat doa di antara ayat-ayat puasa? Ini menunjukkan bahwa di antara ibadah yang sebaiknya diperbanyak dalam bulan Ramadan itu adalah doa. Doa. Jadi insya Allah dimanapun dapatkan Bapak Ibu bahagia. Insya Allah. Ciri-cirinya Rasul menyebutkan di antaranya satu hadis mengatakan bahwa malamnya tenang, kemudian pas tiba pagi tiba matahari tidak terlalu panas terasanya. Pancarannya enggak pancaran panas banget. Kalaupun pancarannya besar tapi nyaman dan kemudian tidak membuat kita panas, tenang dan segar. Para ulama kemudian menambahkan, malamnya dia tenang. Dan biasanya orang-orang soleh banyak yang mimpi kalau malam itu malam Lailatul Qadar. Itu tambahannya. Kalau cirinya menurut Nabi Muhammad, pas pagi harinya, itu matahari memancarkan tapi udah cahayanya tidak panas. Adem, tenang, enak. Dan akan terasa bedanya Bapak Ibu. Nanti insya Allah kita pas Ramadan nanti coba kita saling tanya, kira-kira menurut Anda hari apa? Malam apa? Dan boleh jadi berbeda-beda misalnya malam Lailatul Qadar di Indonesia dan di Amerika. Gak usah khawatir, bagi Allah gak ada masalah. Bagaimana Lailatul Qadar di sini malam 27, di Amerika malam ke-26 dong. Gak usah dipikirkan begitu. Pokoknya di mana kita berada itulah yang kita ambil. Bagi Allah mudah saja. Semuanya Lailatul Qadar di Amerika malam 26, di kita malam 27. Gak apa-apa. Allah silakan, bagi Allah gak ada masalah. Gak usah ribut misalnya, aduh gak usah Lailatul Qadar, kenapa? Bingung juga. Di kita malam 27, di Amerika malam 26. Di Eropa malam 25, akhirnya udah biasanya udah nggak usah ya rugi begitu. Kalau ibu berada di Amerika, maka malam ke-27 di Amerika. Ibu di Indonesia jangan ukurannya Amerika. Di Indonesia saja. Udah optimalkan. Sekarang malam ganjil. Sekarang malam 10 terakhir. Malam 27 optimalkan. Insya Allah mendapatkannya. Nah, itu cirinya. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar seperti apa cirinya? Wallahu alam. Yang jelas kita insya Allah berharap dan berdoa mengisinya Ramadan. Insya Allah kita yakin Allah memberikan malam Lailatul Qadar pada kita. Sebagian ulama mengatakan ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar maka dia lebih baik. Seorang suami lebih lembut kepada istrinya. Kata-kata yang tadinya kasar menjadi lembut. Istri lebih nurut misalnya. Artinya mempunyai implikasi dalam perbuatan yang lebih baik lagi. Maka itu di antara ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dan juga Bapak atas pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Barangkali ada yang masih ingin ditanyakan dari ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Terima kasih. Tadi Ustadz menjelaskan tentang
Di dalam bulan Ramadan itu Allah membukakan pintu-pintu surga dan menutup, mengunci mati pintu-pintu neraka. Dan setan dibelenggu. Apa maksudnya kalau setan dibelenggu itu pada bulan Ramadan tidak menggoda atau menipu manusia. Tapi setelah kita lihat kenyataan di mana-mana, baru masuk bulan Ramadan 1 hari, restoran, rumah-rumah makan itu sudah pakai tenda, Pak. Jadi orang yang makan itu yang nampak kakinya saja. Saya ingin tanyakan, apa orang-orang yang melakukan makan di restoran pada bulan Ramadan itu, itulah orang-orang yang ditipu atau yang digoda oleh setan. Sedangkan setan sudah dibelenggu oleh Allah. Terima kasih. Barakallah fiik, Masya Allah, nasihat bagus sekali. Jazakallah khairan katsira. Hadis dibelenggunya setan terdapat dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Ketika bulan Ramadan tiba, Allah bukakan pintu-pintu surga. Dalam hadis yang lain, abwabus sama, pintu-pintu langit. Dalam hadis yang lain, abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat kasih sayang Allah. Allah kunci pintu-pintu neraka. Yang berikutnya, Allah belenggu, Allah ikat setan-setan. Apa maksud dengan setan diikat? Para ulama ketika mensyarah hadis ini, diantaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, juga Imam An-Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, itu mengutip banyak pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan menurut makna letter lock-nya, zahirnya, bahwa memang setan diikat. Setan diikat oleh Allah, dibelenggu, gak bisa menggoda manusia pada bulan Ramadan khusus. Lalu pertanyaannya, kalau betul semua setan itu diikat, gak bisa mengganggu manusia, kenapa manusia masih banyak juga melakukan perbuatan maksiat? Para ulama menjawab bahwa yang menggoda manusia itu bukan hanya setan, tapi ada dalam diri manusia namanya hawa nafsu. Dengan dalil firman Allah, innan nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu mengajak kepada yang tidak baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassa, ila akhir ayat. Jadi ada hawa nafsu. Maka ketika para ulama mengatakan bahwa setan semuanya diikat, lalu ada yang berbuat maksiat, yaitu bukan godaan dari setan, tapi hawa nafsu dalam dirinya. Yang ketiga, godaan manusia yang menggoda manusia bukan hanya setan, bukan hanya hawa nafsu. Ada yang lainnya. Apa? Dunia. Dunia dengan semua hingar-bigarnya ini juga menggoda manusia. Dengan dalil, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia kecuali adalah kesenangan yang menipu kita, menggoda kita. Maka oleh karena itu dunia ini adalah bagian yang menggoda kita. Sekalipun setan diikat, tetap akan ada manusia yang tergoda. Lewat apa? Lewat dunia. Dalam hadis yang lain, dunia itu kata Rasulullah adalah hijau. Enak dipandang, orang-orang berlomba berlari mencarinya sampai sikut kanan dan kiri. Akhirnya membuat orang binasa satu sama lain. Saling membunuh gara-gara dunia. Gara-gara harta, jabatan dan sebagainya. Maka yang pertama mengatakan setan diikat, betul semua setan diikat. Lalu yang terjadi dengan godaan tadi bukan dari setan, tapi dari yang lainnya. Hawa nafsu atau dunia atau yang lainnya. Bahkan kata para ulama, godaan setan sebenarnya lebih ringan. Mudah. Daripada godaan yang lainnya termasuk godaan hawa nafsu dan dunia. Kenapa? Karena Allah menyebut dalam surat An-Nas, setan itu menggodanya cuma apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Hanya bisik aja. Ayo dong makan. Ayo dong mencuri. Ayo dong selingkuh. Ayo dong marahin pasangan. Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Cuma bisikan. Cuma bisikan. Sementara ketika dunia, mohon maaf. Di antara dunia adalah laki-laki dan perempuan. Sementara godaan dunia, misalnya mohon maaf, perempuan di depan mata kita. Dengan aurat yang terbuka. Lalu manggil, mas sini dong. Coba setan kelihatan gak Bapak Ibu? Gak kelihatan, cuma membisikkan. Tapi godaan dari dunia termasuk manusia misalnya di depan mata kita. Atau misalnya uang. Kita ahli ekonomi tahu. Ini kalau saya gelekan angkanya gak ada yang tahu.
Dunia mudah sekali, kelihatan. Dengan uang sekian, 10 juta, 50 juta, saya bisa beli kelupuk dapat 2 rumah. Beli cendol dapat sekian, beli motor, beli mobil, segala macam, kelihatan. Lebih menggoda. Makanya ketika Allah menyebutkan godaan setan, apa coba dalam Al-Quran? Allah menyebutnya, inna kaida syaitani kana do'ifa. Sesungguhnya tipuan, rayuan, dan tipu daya setan itu lemah, kata Allah. Bandingkan dengan firman Allah dengan godaan yang lainnya dalam surat Yusuf, godaan wanita. Ketika Nabi Yusuf digoda, apa kata Allah? Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya dan godaan kalian, wahai kaum wanita, azim, besar dan hebat. Setan dikatakan lemah, yang lain katakan hebat. Ya, artinya yang menggoda manusia bukan hanya setan lagi, tapi hawa nafsu. Ada dunia yang kita lihat dengan hingar-bingarnya, itu godaan juga. Yang kedua mengatakan yang diikat adalah setan-setan kelas kakapnya. Dengan dalil Rasul dalam hadis yang lain mengatakan wasufidat marodatul jin. Marodatul jin. Setan-setan yang kelas kakap yang hebat-hebatnya. Yang cemen-cemennya dibiarkan. Makanya harus kita akui betul. Di Ramadan ada pemaksiatan, betul. Tapi kemaksiatannya tidak sebanyak pada bulan yang lainnya. Betul Bapak Ibu? Yang lainnya Masya Allah di Ramadan tidak terlalu. Masih orang berpikir, masih terbatas kemaksiatannya. Kalau di Mesir lagi beda sekali. Di Ramadan bersih banget, gak ada pencurian, gak ada sama sekali. Pencurinya pada puasa dulu. Ramadan tarawih aktif dulu, nanti setelah itu beraksi lagi. Beraksi lagi. Artinya apa? Memang berbeda sekali. Sekalipun kita memahami diikat dengan betul-betul letterlock tadi, betul beda sekali antara kemaksiatan dalam Ramadan di luar Ramadan. Ramadan lebih sedikit. Yang ketiga mengatakan dimaksud setan dibelenggu itu bukan dalam pengertian hakiki tapi majazi, biasa. Maksudnya orang kalau dia puasa dengan sebaik mungkin, menjaga aturan Allah, menahan lapar hausnya hanya karena Allah, dijaga betul-betul, tidak ada pintu setan masuk untuk menggoda kita, ketutup semuanya. Sehingga karena setan gak bisa masuk menggoda kita, karena puasa kita yang luar biasa, itulah maksudnya setan seolah diikat, gak bisa bergerak, gak bisa berkutik, gak bisa menggoda manusia. Dan yang berikut mengatakan maknanya makna kiasa. Itulah penjelasan para ulama dan dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab syarah hadisnya. Tapi ada juga yang mengatakan memang itu maksudnya dibelenggu dalam pengertian letterlocknya, zahirinya, hakikinya, yaitu diikat. Yang lainnya yang menggoda hawa nafsu kita atau dunia atau yang juga yang di sekitar kita. Demikian wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah. Syukran kasiran Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Baik, mungkin dari ibu-ibu ada yang mau ditanyakan. Alhamdulillah, udah paham semua mungkin ya. Mungkin untuk satu lagi Ustadz ya, ada pertanyaan untuk terakhir lagi. Kalau puasa, contohnya tahun kemarin itu ada yang belum dikodok terus udah masuk lagi puasa yang baru, itu dendanya atau hukumannya seperti apa Ustaz? Itu aja tambahannya tadi Ustaz Afan. Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Dalam berkaitan dengan orang yang tidak berpuasa, ini para ulama membagi beberapa keadaan. Satu, ada orang yang harus qadha saja tanpa fidyah. Qadha saja, ganti puasa saja. Siapa yang hanya qadha saja? Yang qadha saja orang yang memang tidak puasa misalnya karena dia sakit atau ada keperluan, ada uzur. Yang kedua, ada orang yang puasa hanya fidyah saja, gak usah qadha, gak usah ganti puasa, hanya bayar fidyah. Para ulama menyebutnya hanya 2 orang saja, enggak lebih. Siapa? Satu yang orang yang sudah sepuh, yang udah gak kuat puasa, udah tua, gak mungkin puasa. Yang kedua, orang yang sakit parah yang kata dokter gak mungkin sembuh lagi. Penyakit gula yang akut, jantung yang akut misalnya. Gak mungkin, kecil kemungkinan sembuh lagi. Nah ini berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ fidyatun ta'amu miskin. Yang gak kuat bayar fidyah. Ini hanya bayar fidyah saja. Nah selain itu ada yang bayar qadha dan fidyah. Siapa yang bayar qadha dan fidyah? Di antaranya satu, wanita hamil atau menyusui yang dia tidak puasanya karena khawatir kepada bayinya saja. Bukan kepada dirinya, enggak.
Kalau saya puasa, saya khawatir hanya ke anak yang saya susui atau ke janin yang saya kandung. Sayanya nggak ada masalah kalau puasa. Kalau itu sebabnya dia tidak berpuasa, ibu hamil, ibu nyusui, gak puasa. Karena khawatir kepada bayi yang dikandung atau disusuinya saja. Maka bagi dia, kata para ulama, bayar qadha dan fidyah. Loh kenapa qadha dan fidyah? Qadha karena dia nggak puasa. Fidyahnya kenapa? Karena harusnya dia puasa. Karena kalau dia puasa gak ada masalah dengan diri dia. Sekarang dia tidak puasa, khawatir untuk anaknya. Harusnya dia berdosa. Kok berdosa? Karena dia kuat berpuasa tapi gak berpuasa. Cuma Allah memberikan syariat membolehkan dia tidak berpuasa menjaga bayinya yang disusui atau dikandungnya. Maka gantinya bayar fidyah. Jadi untuk wanita hamil dan menyusui tidak ada istilah hanya fidyah saja, tidak ada Bapak Ibu. 4 mazhab mengatakan demikian, tidak ada. Kecuali ada sebagian pendapat sahabat tapi nggak diambil oleh 4 mazhab. 4 mazhab mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui cuma 2 saja. Imma qadha saja, imma qadha dan fidyah. Tapi tidak ada fidyah saja, tidak ada. Fidyah saja untuk 2 orang. Orang yang sudah tua, sepuh gak kuat puasa. Yang kedua dia sakit. Yang sakitnya kata dokter gak mungkin sembuh lagi. Bagaimana dia diqadha, makin tahun ke depan makin lemah badannya. Makin lemah, makin lemah, makin lemah. Adapun wanita hamil kalau dia nggak qadha dan fidyah. Kalau dia qadha saja. Kalau dia tidak puasa karena khawatir pada dirinya. Kalau saya puasa saya lemes, badan saya nggak enak, nggak nyaman. Nah, atau khawatir kepada diri dan anaknya. Pokoknya ada dirinya aja. Khawatir pada dirinya saja atau diri dan anaknya. Dia hanya qadha saja kalau begitu. Tidak qadha dan fidyah. Termasuk yang qadha dan fidyah dalam mazhab Syafi'i khususnya. Kalau seseorang punya hutang puasa. Ramadan kemarin hutang puasa. Berapa? Seminggu. Lalu sekarang nih datang Ramadan baru. Belum sempat diqadha. Aduh, saya belum sempat qadha. Datang Ramadan baru. Dan dia punya sebab, punya alasan. Gak ada misalnya. Kenapa Bapak Ibu gak mengqadhanya? Ada waktu untuk qadha? Ada sih waktu qadha. Cuma ya di akhirnya gak jadi. Misalnya. Maka untuk ibu ini harus qadha plus fidyah. Fidyahnya dalam mazhab Syafi'i mudah sebenarnya. Para ulama mengatakan fidyah itu Bapak Ibu. Itu adalah seukuran mengambil beras 1 telapak tangan. 1 mud namanya. Ya kita genapkan 1 kilo beras aja. 1 kilogram beras minimalnya. Jadi saya gak berpuasa berapa kemarin, datang Ramadan lagi. Waduh, seminggu deh, 7 hari misalnya. Ada yang tambah lagi karena kemarin nifas misalnya. Gak sempat, padahal ada waktu untuk mengqadhanya, cuma nanti datang Ramadan berikut. Kata para ulama dia harus qadha plus fidyah. Qadhanya berapa lama? Oh 40 hari. Fidyahnya udah ambil yang paling ringan. Minimalnya fidyah 1 kilogram beras. Berapa? 40 kilogram beras. Silakan bagikan kapan saja, terserah. Kecuali kalau Bapak Ibu punya hutang puasa yang lalu. Cuma Bapak Ibu gak sempat mengqadhanya. Kenapa? Saya baru menyusui, alhamdulillah. Pas mau selesai menyusui, mau mengqadha, tiba-tiba kata dokter positif lagi. Mas Kang positif lagi, kata suaminya. Astagfirullahaladzim. Kata ibunya, apalagi saya. Nambah puasanya. Akhirnya apa? Gak puasa. Sampai datang Ramadan berikutnya. Selesai itu mau kok, atau misalnya saya mau qadha. Pas qadha sakit. Pas mau qadha, bepergian jauh, ditugaskan di mana jauh, gak kuat puasa. Sampai datang Ramadan berikutnya. Artinya dia tidak mengqadhanya karena ada sebab yang dibolehkan. Gak sempat mengqadha karena sebab sakit atau yang lainnya. Maka untuk yang begini cukup qadha saja. Tidak perlu fidyah. Jadi wanita yang tidak sempat mengqadha atau bapak-bapak yang gak sempat mengqadha puasanya. Sampai datang Ramadan berikutnya ada 2. Imma qadha saja atau qadha dan fidyah. Bagi siapa yang qadha dan fidyah? Bagi orang yang ada waktu untuk mengqadhanya. Tapi dinanti-nanti akhirnya datang Ramadan berikutnya, maka dia qadha plus fidyah. Adalah yang kedua, hanya qadha saja. Siapa? Qadha saja, dia ada waktu untuk mengqadhanya, ada waktu. Tapi gak sempat mengqadhanya karena sakit.
atau karena sebab yang lainnya, atau mungkin sakit terus-terusan sampai masuk Ramadan berikutnya, maka bagi dia hanya qada saja. Nah ini, jadi oleh karena itu dan dalam mazhab Syafi'i bagi dia datang Ramadan berikutnya nambah lagi itu fidyahnya. Ini Ramadan tahun lalu belum sempat diqada, datang Ramadan berikutnya. Datang Ramadan lagi berikutnya, kedua Ramadan. Yang lalu belum sempat diqada, nambah fidyahnya double. Dalam mazhab Syafi'i demikian. Kalau memang dia tidak mengkodoknya, waktunya ada, tadi gak mengkodoknya, gak ada sebab yang membolehkan dia tidak mengkodok, gak sakit, gak apa-apa. Cuma di akhir-akhir, akhirnya datang Ramadan yang lain. Maka bagi dia, kodok plus fidyah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukran kathiran jazakumullah khairan atas penyampaian dan penjelasannya. Insyaallah bisa kita pahami bersama. Baiklah, itu tadi sesi tanya jawab. Semoga tidak ada yang dibingungkan ataupun udah gak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya yaitu pembacaan doa, Ustaz. Namun sebelum dibaca doa nanti akan ada door phrase. Mohon para jamaah untuk tidak beranjak terlebih dahulu. Tafadhol Ustaz, syukran. Bapak Ibu bahagia, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada kesempatan pagi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallam ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallam ala Sayyidina Muhammadin fil mal'ala ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت خير الراحمين وعافنا واعف عنا وأنت خير العافين وارزقنا وأنت خير الرازقين وأفضل علينا وأنت خير المفضلين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami, ya Allah, kedua orang tua kami, kerabat, keluarga besar, handai tolan, muslimin muslimat, baik yang masih ada atau yang telah tiada. Ampunilah dosa kesalahan kami, ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kebaikan kami. Mudahkan semua urusan kami dunia akhirat kami, ya Allah. Yang sedang sakit di antara kami sembuhkan, ya Allah. Yang punya hajat keinginan kabulkan, ya Allah. Yang punya masalah berikan jalan keluar dan kemudahan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, lindungilah kami dari semua makhluk yang jahat, yang nampak atau yang tidak nampak. Dari semua yang tidak engkau ridai, dari semua hal-hal yang engkau akan membencinya. Ya Allah, ya Rahman, ya lindungilah kami semuanya. Mudahkan semua urusan kami, berkahi hidup kehidupan kami, ya Allah, dunia dan akhirat kami. Berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Ya Allah, satukanlah hati kami, khususnya keluarga kami, pasangan kami, putra-putri dan keluarga besar kami dalam kecintaan kepadamu, dalam senantiasa dekat denganmu, ya Allah. Berikanlah keluarga kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan taat kepadamu, ya Allah. Berikanlah kepada kami istiqamah dalam menjalankan semua perintahmu, menjauhi semua laranganmu. Berikan juga kepada kami, ya Allah, kekuatan untuk dapat mengisi bulan Ramadan nanti, ya Allah, dengan kegiatan-kegiatan ibadah-ibadah mulia dan utama sebagaimana disabdakan, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma rabbana barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Demikian juga, ya Allah, kami memohon kepadamu dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang di Palestina. Mudah-mudahan, ya Allah, berikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, kelancaran, kemudahan. Tolonglah mereka, ya Allah, untuk menjadi negara yang merdeka dari penjajahan Israel, ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami Palestina, ya Allah. Kuatkan mereka, sehatkan mereka, dan mudah-mudahan, ya Allah, engkau senantiasa melindungi mereka dan senantiasa meridhai mereka, ya Allah, Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran kathiran jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materi di pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu pengumuman-pengumuman. Siap. Untuk pengumuman yang pertama yaitu sponsor kajian duha pagi hari ini ada electric kettle dari Oksibarik, kemudian ada kipas angin meja dari Soto Jimat, kemudian ada payung dari SIBS Syafana Islamic Boarding School, dan yang terakhir yaitu voucher MCU dari Klinik Dr. Rani. Ya, itu dia sponsor kajian pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan ataupun door prize yang akan ditanyakan oleh Ustadz kepadanya. Ada 4 pertanyaan Ustadz. Tafadhol.
Baik, pertanyaan pertama Bapak Ibu Bagia, siapakah ulama yang memakruhkan menyebut Ramadan dengan sebutan Ramadan saja tanpa diawali dengan bulan Ramadan? Iya. Ada yang tahu? Silakan untuk bisa mengangkat tangannya. Boleh diulang sekali lagi, Ustaz? Siapakah nama ulama yang dia memakruhkan menyebut bulan Ramadan dengan hanya menyebut Ramadan saja? Karena Allah dalam Al-Quran menyebutnya dengan bulan Ramadan. Silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Imam Ahadi benar bukan nggak? Imam apa Imam? Imam Ahadi bukan? Eh, kurang tepat Ibu mohon ya. Imam Ahdi bukan mohon maaf. Kurang tepat Ibu. Imam Mujahid. Imam Mujahid betul. Imam Mujahid seorang tabi'in, betul sekali Imam Mujahid. Alhamdulillah. Boleh pertanyaan kedua, Ustaz? Pertanyaan kedua bagian bulan Ramadan disebut dengan Sayyidus Syuhur. Apa maksud Sayyidus Syuhur? Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rajanya bulan. Iya, rajanya bulan, betul sekali. Iya, barakallah fiik. Alhamdulillah. Untuk dua soal berikutnya untuk Bapak-bapak. Baik, Bapak berbahagia, pertanyaan yang berikutnya adalah di antara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama bulan Ramadan adalah memberikan makanan berbuka bagi yang berpuasa. Apa keutamaan ketika memberi makanan berbuka orang yang berpuasa? Keutamaan memberikan makanan pada bulan Ramadan adalah orang yang memberikan makan mendapatkan pahala sama seperti puasanya, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Masya Allah, betul sekali. Barakallah fiik, barakallah fiik. Siap. Baik. Soal terakhir. Yang terakhir, apa di antara alasan bahwa mayoritas ulama mengatakan Lailatul Qadar ada pada malam ke-27? Boleh Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingatnya ada dua. Ya. Satu aja gak apa-apa. Satu aja ya? Ya, betul. Saya ingatnya ada yang berdasarkan hadis riwayat Muslim, lalu juga ada yang berdasarkan kata hiya hiya. Itu yang di surat Al-Qadar, yaitu tepat di kata yang ke-27. Barakallah fiik, betul sekali. Barakallah fiik, betul sekali. Iya. Syukran Ustaz. Salamun ya. Alhamdulillah pembagian door prize ataupun untuk soal-soalnya sudah dilaksanakan. Kita akhiri pada pertemuan pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi para pemenang untuk bisa maju ke depan, untuk bisa mengambil hadiahnya dan bisa berfoto bersama Ustadz. Tafadhol. Bagi para pemenang boleh bisa maju ke depan. Alhamdulillah. Selamat Ibu. Boleh? MCU ini ya. Ini berarti. Berarti ini berarti payung. Oh iya boleh. Ya. Langsung foto bareng aja.
Sama-sama ya.